Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Perut Bening sudah semakin nampak membuncit meski belum terlalu besar betul. Namun, banyak temannya di kampus yang takjub dengan Bening. Mereka seolah tak percaya jika Bening kembali hamil lagi setelah belum lama melahirkan Abi. Tak perlu menunggu sampai 3 tahun seperti kesepakatan awal antara aku dan suami. Kalau sudah rezeki bakal mengandung lagi, Bening suka-suka saja. Begitu komentar Bening setiap ada yang menggosipi dirinya yang hamil setiap tahun itu. Namun yang semakin menyukainya juga tak sedikit. Benar kata orang, aura perempuan yang sedang hamil itu berbeda sekali. Bening semakin cantik dan nampak bersahaja dengan penampilan sederhana berbalut dress vintage koleksinya, juga dengan perut yang mulai nampak membesar. Hal itu juga sering menjadi perhatian Dani, yang tentu saja masih menaruh hati kepada Bening. Kadang, seringkali pandangan Dani tertuju pada Bening yang sedang berada di perpustakaan. Dan sore itu, ketika ia melihat Bening baru saja masuk ke dalam ruang baca itu, ia segera mendekat. "Bening," panggil Dani pelan. Bening membalikan diri. Ia melihat Dani sedang berdiri di belakangnya. Bening tersenyum. "Bang Dani, tak ada mata kuliah kah?" tanya Bening. Bening sembari terus mencari buku yang dia cari untuk keperluan makalah kelompok yang akan dikerjakannya besok bersama beberapa teman sekelas. "Kebetulan sedang tak ada dosen, Ning." "Oh ya, kau sedang hamil lagi?" tanya Dani sembari melirik sesaat perut Bening. Bening tersenyum lagi lalu mengangguk. "Anak kedua Bening, Bang. Alhamdulillah." Bening menyahut lalu menarik satu buku yang sedari tadi dicarinya. Lalu Bening pergi ke sebuah kursi dengan meja di depannya. Dani juga mengikuti. Pemuda itu duduk tepat di depan Bening. "Dulu aku pikir kau tak akan menikah secepat ini, Ning," ujar Dani, membuat Bening mendongak dan mengangkat wajahnya dari buku yang sedang dia baca. "Bening juga, kita memang tidak pernah tahu garis nasib dan takdir akan mengantarkan kita di titik yang mana, Bang. Seperti yang sedang Bening jalani sekarang." Dani tampak mengangguk mengerti. "Ya, aku juga tak menyangka jika kau akan menjadi seorang istri secepat itu. Boleh aku bertanya satu hal kepadamu?" tanya Dani. Raut wajahnya seperti sedang berpikir. "Silakan, Bang, tanyakan saja jika ada yang mengganjal." "Apa kau bahagia dengan pernikahanmu, Ning? Maksudku, apa kau tak kehilangan masa mudamu? Maksud Bang Dani, Bening betulan ikhlas jadi istri Mas Gara, begitu kan?" Dani kelihatan kikuk sesaat, mungkin tak menyangka jika Bening bisa menebak arah pertanyaannya itu. "Ya, bisa dibilang begitu." Dani terkekeh. "Bening sangat bahagia. Bening ikhlas kehilangan masa-masa muda Bening. Bagaimana tidak bahagia jika mendapatkan lelaki yang luar biasa, baik pekertinya. Mas Gara itu paket lengkap. Dia sangat menghargai Bening sebagai perempuan, juga sangat sigap di segala situasi. Usianya yang matang juga membuat sikapnya dewasa. Bening memang membutuhkan lelaki seperti Mas Gara yang bisa menuntun Bening, menasehati ketika salah, tak memaki ketika marah, juga tak pernah menganggap remeh orang lain. Meski dulu Bening hanyalah seorang pembantu, namun Mas Gara tidak pernah melihat perbedaan status sosial kami yang sangat jauh berbeda. Dia menerima Bening menjadi sebaik-baiknya perempuan. Jadi, bagaimana bisa Bening kehilangan masa muda yang bahagia dan menggebu-gebu seperti yang banyak dibicarakan orang? Justru bersama Mas Gara, masa muda Bening tidak sia-sia. Di usia yang begini muda, sudah dipercaya untuk jadi istri juga ibu dari anak-anaknya. Bagaimana mungkin Bening kehilangan masa muda yang berharga ini? Bening tak kehilangan itu semua, Bang. Hanya saja caranya berbeda. Masa muda Bening dimulai bersama Mas Gara. Itu yang paling jelas." Dani terdiam membisu, mendengar Bening begitu dewasa dan tenang menyanjung suaminya. Ia berkhayal kalaulah saja tidak secepat itu dulunya memandang rendah Bening. Tentu perempuan di depannya itu sudah bersamanya.
Sayang, dia memang tak selihai Gara dalam menaklukkan hati Bening. Padahal Gara adalah lelaki sempurna, idaman perempuan mana saja. Tapi ia justru hanya melihat Bening sebagai perempuan yang pantas untuk disanding. Berbeda dengannya yang sempat meremehkan Bening hanya karena Bening dulu bekerja sebagai seorang pelayan. "Sudah ya Bang, sebentar lagi Mas Gara pasti menjemput Bening." Dani tak bisa bersuara lagi. Dia hanya menyahut dengan anggukan kepala. Ia memang sadar bahwa Bening bukan hanya seorang mahasiswi saat ini, tapi juga seorang istri dari lelaki tersohor dan sebentar lagi akan kembali menjadi ibu dari 2 anak hasil perkawinannya dengan Gara. Dani hanya memandang kepergian Bening yang semakin hilang dari pandangan dengan tatapan nanar dan sedih. Memang nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada yang bisa diraihnya dari Bening lagi. Perempuan itu sudah bahagia dengan lelaki yang tepat dan itu jelas bukan dirinya. 5 bulan. Fase perut yang semakin membuncit semakin nampak terlihat. Bening menikmati setiap prosesnya. Ia juga sekarang jadi rajin ikut kelas yoga khusus ibu hamil. Kalau tak Gara temani, maka nyonya besar yang setia mendampingi. Perkuliahan masih berjalan seperti biasa. Sebentar lagi akan kembali libur semester. Siang itu, setelah kembali dari kelas yoga, Bening menunggui Gara berangkat dari air kolam renang. Suaminya memang punya rutinitas untuk berenang 3 kali dalam seminggu, kadang bersama Bening sembari memadu kasih. "Kau tak mau turun sayang?" tanya Gara kepada istrinya yang hanya menggeleng. "Tidaklah Mas, nanti saja, airnya dingin," tolak Bening halus sembari menyodorkan segelas sari lemon hangat untuk suaminya itu. "Kalau sudah berdua, akan hangat cenderung panas sayang," goda Gara kepada Bening yang segera mencubit gemas hidung suaminya itu. "Itu memang maunya Mas Gara," balas Bening sambil tertawa. Gara tertawa lebar. Ia memang suka menggoda istrinya itu. Di kehamilan kedua, Bening tampak bersinar, semakin cantik, lebih suka berhias pula. "Kita ke dokter ya malam nanti. Mas Gara sudah buat janji dengan dokter Sandra. Dia akan memeriksa kau dan anak kita." Bening mengangguk. Bulan kemarin memang ia tak check up, jadi ia memang harus periksa malam ini. "Mas Gara ingin tanya jenis kelamin anak kita atau mau surprise seperti waktu Bening melahirkan Abi?" tanya Bening iseng. Gara tampak berpikir pula setelahnya. Memang di kehamilan pertama, Bening dan Gara sepakat untuk tak diberitahu apa jenis kelamin anak mereka. Tapi di kehamilan Bening yang kedua ini, hati Gara justru tergelitik untuk lebih dulu tahu. Sepertinya Mas Gara akan meminta dokter memberitahu jenis kelamin anak kita yang kedua ini." Bening tersenyum. Ia juga satu pemikiran dengan suaminya. Karena itu, ia pun segera mengangguk, tanda bahwa ia menyetujui apa yang dikatakan oleh Gara barusan. Setelah tepat pukul 7:30 malam, persis sehabis mereka menunaikan sholat Isya, Gara dan Bening bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Di sana, dokter memang telah menunggu keduanya. "Mas Gara jadi deg-degan, tapi semoga sesuai keinginan," ujar Gara ketika mereka sudah berada di dalam mobil. Sudah setengah perjalanan menuju ke rumah sakit. "Mau perempuan atau laki-laki, semoga itu memang yang terbaik yang diberikan oleh Allah untuk kita ya Mas," sahut Bening menimpali. Gara mengangguk dan tersenyum. Tak berapa lama kemudian, mereka tiba di rumah sakit. Gara dan Bening bergandengan tangan berjalan di tengah koridor menuju ke ruangan dokter kandungan. Bening segera berbaring untuk dilakukan USG lagi setelah mereka berbincang sebentar dengan dokter tentang berbagai keluhan yang tak terlalu berarti di kehamilan kedua Bening ini. Sembari dokter memeriksa, Gara juga tampak fokus mendengar penjelasan dokter sambil melihat layar monitor. "Sudah mulai terlihat ya Pak Gara?" Dokter tersenyum, begitu pula dengan Gara. "Iya dokter." Bagaimana dengan jenis kelaminnya dok? Apa sudah kelihatan dan bisa diperkirakan?" tanya Gara begitu antusias. Dokter tersenyum sembari menggerakkan alat di atas perut Bening. "Sudah kok Pak, sudah cukup jelas dan sudah bisa diperkirakan." "Perempuan atau laki-laki dok?" tanya Gara lagi.
Terlihat sekali raut semangat dari lelaki itu. Adiknya Abi insya Allah seorang putri, Pak. Perempuan, Dok. Gara memastikan dan dokter segera mengangguk. Gara berseru riang, sungguh seperti keinginannya. Meskipun jikalau yang lahir kelak lelaki, dia tetap bersyukur. Namun sepertinya dugaan dokter memang tak salah. Sebab selama hamil anak kedua ini, Bening jadi lebih sering berhias untuknya. Juga memakan makanan yang manis tak seperti biasa. Pulang dari melakukan check up, Bening dan Gara mampir di pinggir jalan karena Bening ingin sekali makan bubur kacang hijau dan kebetulan ada yang menjualnya. Mas Gara senang sekali, ujar Bening kepada suaminya itu sebab sedari tadi Gara tak hentinya tersenyum. Iya, sebab anak kedua kita sesuai dengan harapan Mas Gara. Tapi baru perkiraan loh Mas Gara, Bening mengingatkan. Ya, tapi minimal sudah 90% sayang. Bening tersenyum, suaminya memang begitu antusias sekali. Mereka berbincang seputar kehamilan Bening dan membicarakan banyak hal yang menyenangkan. Setelah selesai, keduanya kembali lagi ke rumah. Mereka menyempatkan diri pergi ke kamar Abi, putra mereka yang sudah pulas tidur dengan pengasuhnya yang juga terlelap di samping tempat tidur anak mereka itu. Mbak, panggil Bening. Iya Nyonya, pengasuhnya terbangun dan segera beranjak, merasa tak enak pada Bening dan Gara karena ketiduran. Mbak ke kamar saja istirahat, Abi juga sudah tidur. Bening tersenyum kepada pengasuh anaknya itu yang segera mengangguk dan keluar dari kamar Abi menuju ke kamar sebelah, tempat di mana ia tidur. Gara mengelus pipi gembul putranya, lalu mengecup pipi dan kening anaknya itu dengan sayang. Bening menyaksikannya dengan hati begitu hangat. Abi, tak lama lagi kau akan punya adik, bisik Gara kepada putranya yang sedang terlelap dengan mulut sedikit ternganga itu. Kata dokter yang periksa adik dan mama, adiknya Abi perempuan. Lanjut Gara lagi sembari mengusap lembut kepala anaknya. Bening tersenyum lagi. Ia sangat suka melihat cara Gara memperlakukan anak mereka. Begitu penuh kasih sayang dan perhatian. Apalagi jika mendapat anak perempuan kelak. Pasti rumah tangga mereka semakin sejuk. Mas Gara tak sabar ingin dia segera lahir sayang. Kali ini Gara memeluk pinggang Bening lalu mengecup perut itu berulang kali dengan lembut. 4 bulan lagi suamiku, sabar ya, sahut Bening sembari mengusap rambut suaminya itu. Gara mengangguk, lalu mengajak Bening untuk keluar dari kamar Abi dan menutup pintunya. Setelah itu, mereka masuk ke kamar mereka sendiri, menghabiskan sisa malam dengan merajut kemesraan panjang dengan penuh kehangatan.